diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh lagi kawin ratusan ribuan, tapi dibatasi fankihu ma fadalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Cowok, enggak boleh lagi kamu kawin ratusan ribuan, tapi hanya boleh 2, 3, paling banyak 4. Loh. Menang ini masih koma ini. Belum titik. Lalu apa kata Allah? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi bagi laki-laki yang takut tidak mampu berlaku adil, maka siji mawon. Paham? Satu saja buat laki-laki yang enggak mampu berlaku adil. Aku adil ya. Lu syirik aja lu. Lalu apa itu adil, Bu? Adil itu apa? Surang seperak? Apa surang semalam? Apa surang setetes? Bukan itu. Adil itu proporsional. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika adna alla ta'ulu." Itu adil. Adil adalah lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Paham, Bu? Paham, Bu? Paham, Pak? Jadi artinya apa? Kamu laki-laki boleh kawin lagi asal yang tua tidak menderita, asal yang tua tidak tersiksa. Kamu boleh kawin lagi asal yang tua juga bahagia. Loh, sanggup para? Sanggup para? Enggak. Nah, sanggup satu aja, keder-keder dulu. Situ lagi. Saya rasem lagi. Kalau nggak sanggup jangan macam-macam, ya. Mau kawin lagi boleh, asal istri tua bahagia, tidak menderita, tidak tersiksa. Gimana, Bang? Kalau kamu kawin lagi istri tua pingsan kelenger, nggak boleh, itu nggak adil namanya. Paham? Paham? Oke, sedikit lagi. Nanti kita nyanyi. Sekarang saya mau menginformasikan apa itu Fahmi Tamami. Ya, mau tahu kan? Mau tahu Fahmi Tamami? Ini singkatan dari Forum Silaturahim Ta'mir Masjid dan Musalla seluruh Indonesia. Itu pada tanggal 22 September tahun 2007 bertepatan dengan 10 Ramadan tahun 1427 Hijriah, saya didukung oleh Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi, pimpinan dari Nahdlatul Ulama saat itu, didukung oleh Bapak Profesor Din Syamsuddin, pimpinan Muhammadiyah, didukung oleh Profesor Tarmizi Tahir, yaitu pimpinan Dewan Masjid Indonesia, didukung juga oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, didukung juga oleh Kiai Haji Manarul Hidayah, didukung juga oleh Kiai Haji Habib Rizik Syihab, didukung juga oleh Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ dan para ulama, para habaib. Maka saya deklarasikan Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Fahmi Tamami sekarang sudah berdiri di 23 provinsi dan ratusan tingkat kota dan kabupaten. Alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi kita akan mengadakan deklarasi nasional. Lalu apa itu Fahmi Tamami? Fahmi Tamami didirikan karena ada keprihatinan kami, yaitu di mana saat itu ada satu fenomena pengambil alihan masjid.
pengambil alihan kepengurusan masjid oleh sekelompok umat Islam pembaharu yang mengaku dia pembaharu yang ingin memurnikan ajaran Islam, kata mereka. Mereka menilai bahwa pola peribadatan di masjid-masjid, di musala-musala ini selama ini sudah penuh dengan bid'ah, khurafat, bahkan mereka telah mengkafir-kafirkan kita. Itu yang namanya pukul beduk, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Itu yang namanya baca zikir bersama setelah sholat, bid'ah, masuk neraka. Doa bersama, bid'ah, masuk neraka. Ini keyakinan mereka, dan mereka berambisi untuk merubah pola peribadatan yang telah kita laksanakan bertahun-tahun, ratusan tahun. Mereka mengacu kepada satu hadis yang berbunyi, inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal haji haji Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini artinya inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad atau al-hadis. Betul. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan muhdatsatuha, merubah-rubahnya. Artinya merubah keduanya, merubah Al-Quran dan hadis, itulah seburuk-buruk perbuatan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perubahan Al-Quran dan hadis maka menjadi hal yang baru. Bid'ah itu artinya hal yang baru. Jadi memperbaharui Quran dan hadis maka itu bid'ah dhalalah, bid'ah pembaharuan yang sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat masuk neraka. Shadaqar Rasul. Ini arti hadis itu. Ya, contohnya apa? Tuh yang dilakukan Ahmadiyah, mereka merubah-rubah Al-Quran, mereka merubah-rubah Al-Hadis. Al-Quran mengatakan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu bukan anak-anak dari bapak kalian, tetapi Nabi Muhammad itu Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu utusan Allah dan nabi penutup. Faham? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Itu hadis. Ani Ahmadiyah dengan mengangkat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, maka dia telah merubah Al-Quran dan merubah hadis. Ini bid'ah, dhalalah, masuk neraka, pantas. Betul? Betul. Tapi mereka mengkait-kaitkan hadis ini dengan tahlilan. Mereka mengkait-kaitkan hadis ini dengan wirid bersama, dengan doa bersama, dengan pukul-pukul beduk. Disinilah kesalahan mereka. Mereka menyimpangkan hadis untuk kepentingan kelompok mereka. Dan mereka mengatakan, menggunakan satu hadis lagi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Itu hadis berbunyi, barang siapa yang merubah-rubah dari apa yang telah kami perintahkan, maka dia tertolak. Maksud Nabi apa? Barang siapa yang merubah-rubah amrina, perintah kami. Di dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri al-wujub illa ma dalla dalilu ala khilafih. Kalau di dalam akidah usul fikih, yang namanya amar, perintah, itu berkaitan dengan hal yang wajib, seperti sholat 5 waktu, itu amar, perintah. Seperti puasa di bulan Ramadan, seperti bayar zakat, seperti naik haji. Ini yang dimaksudkan Nabi. Barang siapa yang merubah-rubah apa yang kami perintahkan, maka dia tertolak. Maksudnya apa? Siapa yang merubah sholat menjadi 3 waktu,
ini bid'ah, tertolak. Contohnya mana? Sudah ada kelompok umat Islam sekarang yang tidak melakukan sholat 5 waktu tapi 3 waktu. Hati-hati ya. Itu namanya sholat sabah, sholatul nahar, wa sholatul lail. Nggak ada lagi sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sesat, bid'ah, dhalalah, tertolak. Paham? Ada lagi misalnya soal haji. Sekarang sudah ada sekelompok umat mengaku Islam mengatakan di Jawa Tengah, Gunung Kawi di Jawa Tengah, Jawa Timur itu mas, Timur ya, perbatasan es. Itu ada kelompok Islam di sana yang bilang, kalau mau bikin haji nggak usah ke Mekah, cukup tawaf wukuf di Gunung Kawi, sama pahalanya dengan haji. Itu tertolak, bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Paham? Nah ini yang dimaksud Nabi tertolak, bid'ah, sesat itu tadi. Bukan, nggak ada hubungannya dengan tahlilan, nggak ada hubungannya dengan beduk dan sebagainya. Lalu apa itu tahlil? Tahlil adalah ijtihad. Tahu ijtihad? Ijtihad adalah inisiatif. Ijtihad inisiatif yang positif. Bid'ah yang hasanah. Nabi dulu tidak bikin yang namanya tahlilan, makanya dibilang bid'ah. Tapi bid'ah itu ada yang dhalalah, ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah, hal baru, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sesat, ada yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Saya kasih contoh, tahu nggak sejarah tahlilan? Ini yang menciptakan tahlilan ini ijtihad para wali. Dulu di Jawa Tengah ini, ya, khususnya di mungkin Pekalongan juga rame, di Solo, Jogja, itu kalau ada orang kematian dulu ada tradisi, ada bid'ah, dhalalah. Kalau ada orang mati mereka kumpul, mabuk-mabuk, minum-minum, terus main judi. Nanti sebagian dari hasil judi diserahkan kepada ahli mayit sebagai hiburan. Terus begitu sampai 7 hari, sampai 100 hari. Tujuannya menghibur ahli mayit. Kalau ada yang meninggal, mereka kumpul, namanya jagongan. Nah, jagongan lek-lekan, tapi sambil minum ciu dan main ceki, main judi ya. Minumannya namanya ciu, itu judinya namanya ceki. Saya kemarin tahu di Jawa Tengah itu dari Pak Kiai ini informasinya di Surakarta ya. Nah ini yang dirubah oleh Wali Songo. Daripada kamu ngumpul-ngumpul